Pemeliharaan Allah melampaui kemustahilan. 2 Raja-Raja 4 ayat 42-44 dan Yohanes 6 ayat 1-21. Ada seorang dari Baal Salitsa datang membawakan abdi Allah roti buah sulung, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimana aku dapat menghidangkan ini di hadapan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan dan masih ada sisanya." Ia lalu menghidangkannya bagi mereka. Mereka makan dan masih ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan. Namun ia berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Lalu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan tema pemeliharaan Allah melampaui kemustahilan berdasarkan 2 Raja-Raja 4 ayat 42-44 dan Yohanes 6 ayat 1-21. Kedua perikop ini menceritakan mujizat pemberian makanan
yang dilakukan oleh Nabi Elisa dan Yesus yang menunjukkan kuasa Allah dalam memenuhi kebutuhan umatnya melampaui segala keterbatasan. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 42-44, seorang laki-laki membawa 20 roti jelai kepada Nabi Elisa, yang kemudian memberi perintah untuk membagikannya kepada 100 orang. Pelayan Elisa ragu bahwa makanan tersebut cukup untuk semua orang. Namun, Elisa dengan yakin berkata, "Berikanlah itu kepada orang-orang supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Dan memang benar, makanan itu cukup untuk semua orang dan masih bersisa sesuai dengan firman Tuhan. Demikian juga dalam Yohanes 6 ayat 1-21, Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah mengucap syukur, Yesus membagikan roti dan ikan tersebut kepada orang banyak, dan semuanya makan sampai kenyang. Bahkan setelah mereka makan, masih ada sisa 12 bakul penuh. Mujizat ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh jumlah yang sedikit atau keadaan yang tampaknya mustahil. Kedua kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah menunjukkan kuasa-Nya melalui mujizat, terutama di tengah situasi yang tampak mustahil. Di dalam keterbatasan kita, Tuhan mampu melakukan hal-hal yang melampaui pemahaman manusia, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Mujizat yang dilakukan oleh Elisa dan Yesus bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga tentang pengungkapan kuasa Allah yang melampaui batasan-batasan manusia. Ini mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada berkat materi, tetapi melihat bagaimana Allah bekerja untuk kepentingan yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Ketika Allah menunjukkan kuasa-Nya, itu bukan hanya untuk kebaikan pribadi kita, tetapi juga untuk menggenapi rencana-Nya yang lebih besar bagi dunia. Kita dipanggil untuk percaya dan berserah pada kuasa Allah, bahkan ketika menghadapi situasi yang tampak mustahil. Di tengah kesulitan, kita diajak untuk melihat melampaui kebutuhan kita sendiri dan memahami bahwa pekerjaan Allah selalu memiliki tujuan yang lebih besar dan mulia. Dengan demikian, kita dapat belajar untuk hidup dengan iman yang teguh, mempercayai kuasa Allah, dan berpartisipasi dalam rencananya yang lebih besar. Marilah kita merenungkan dan menguatkan iman kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu melampaui pemahaman dan keterbatasan kita. Dalam segala situasi, marilah kita percaya dan berserah kepada-Nya, mengarahkan pandangan kita pada kuasa dan pekerjaannya yang lebih besar dari diri kita sendiri. Diskusikan. 1. Bagaimana Anda merespons ketika menghadapi situasi yang tampak mustahil, atau ketika kebutuhan Anda tampak lebih besar dari sumber daya yang ada? Apakah Anda cenderung merasa cemas atau percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya? Pertanyaan ini mengajak peserta untuk merenungkan reaksi mereka dalam menghadapi kesulitan dan bagaimana mereka dapat lebih mengandalkan kuasa Allah. 2. Bagikan pengalaman di mana Anda melihat kuasa Allah bekerja dalam situasi yang tampak mustahil. Bagaimana pengalaman tersebut memperkuat iman Anda dan membantu Anda melihat tujuan Allah yang lebih besar? Pertanyaan ini mendorong peserta untuk berbagi kesaksian tentang kuasa Allah dalam hidup mereka dan bagaimana hal itu membantu mereka
memahami rencana Allah yang lebih besar. 3. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Anda dapat mengarahkan pandangan Anda untuk melihat pekerjaan Allah yang lebih besar di tengah kesulitan? Apa langkah konkret yang bisa Anda ambil untuk lebih fokus pada kuasa dan rencana Allah daripada kebutuhan pribadi? Pertanyaan ini fokus pada tindakan praktis yang bisa diambil oleh peserta untuk hidup dengan iman yang lebih besar terhadap kuasa dan rencana Allah, terutama dalam situasi sulit.